Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih. Selamat datang kepada yang terhormat Bapak Adam Suci Hafizullah selaku Direktur Teknologi dari Caribos. Dan yang kami hormati narasumber kita yang telah hadir pada kesempatan ini, Ibu Dr. Ratna Juwita SEMSI selaku dosen program dari tidak. Serta yang terhormat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta webinar series pada malam hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap semangat. Perkenalkan, saya selaku pembawa acara pada malam hari ini, memperkenalkan diri, saya Novian Abi dan Marsha yang akan memandu jalan acara malam hari ini. Hadirin yang terhormat, acara ini merupakan acara ke-8 dari serangkaian webinar yang diselenggarakan oleh Caribos. Webinar series 8 ini mengusung tema Industri 4.0 di dalam dunia kerja. Adapun susunan acara pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Direktur Teknologi dari Caribos, yang keempat pengenalan tema, dan guest speaker webinar yang akan dibawakan oleh moderator, yang kelima pemaparan materi oleh narasumber, yang keenam Q&A, yang ketujuh penutupan, dan juga ada giveaway. Baiklah, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan tata tertib yang berlaku pada saat webinar berlangsung. Yang pertama, peserta dimohon membuka webcam dan menggunakan virtual background yang disediakan oleh panitia. Tidak mengaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali pada saat sesi tertentu. Kemudian pada saat webinar, suara peserta akan otomatis di-mute dan jangan lupa untuk menggunakan nama lengkap pada saat Zoom berlangsung. Pada saat sesi Q&A, peserta bisa langsung menuliskan pertanyaannya di link yang sudah disediakan oleh panitia, dan link absensi kehadiran webinar juga akan dibagikan oleh panitia di kolom chat Zoom menjelang akhir sesi webinar. Jangan lupa hanya yang mengisi absensi yang akan mendapatkan e-certificate, dan sertakan pula penulisan nama lengkap untuk menghindari kesalahan pencantuman nama di e-certificate. Dan apabila terjadi kendala dalam akses Zoom, silakan konfirmasi ke admin yang ada di grup WhatsApp. Oke, sebelum acara dimulai, jangan lupa para peserta untuk membuat Instagram Story webinar yang semenarik mungkin. Dan jangan lupa untuk tag Instagram Caribos, karena akan ada hadiah yang menarik dari Caribos. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Oke, baik. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan.
Oke, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Adam Suci Hafizullah selaku Direktur Teknologi dari Caribos. Kepada beliau, kami persilahkan. Halo Mas Abi, bagaimana suara saya? Kedengaran? Ya, terdengar jelas Pak Jelas ya? suaranya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Saya ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera, selamat malam untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Ratna Juwita, SEMSI, selaku pemateri webinar ke-8 Cari Bos dengan tema Industri 4.0 di dalam dunia kerja. Yang saya cintai rekan-rekan panitia dari Cari Bos yang telah menyelenggarakan webinar yang istimewa ini ya. Dan tentunya yang saya banggakan rekan-rekan peserta webinar ke-8 yang berasal dari seluruh Indonesia yang rela meluangkan waktu malam minggunya ya untuk hal yang sangat bermanfaat ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan iman sehingga kita bisa bersama-sama hadir dalam webinar pada malam hari ini ya. Juga tak lupa kita senantiasa haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita, teladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya pada hari akhir nanti. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena pada malam hari ini seharusnya Pak Bagas Deka ya, selaku Direktur Cari Bos yang seharusnya kata sambutan, tetapi karena beliau masih dalam perjalanan sehingga beliau mewakilkan kepada saya untuk kata sambutan pada malam hari ini. Saya ingin memperkenalkan diri dulu Ibu. Perkenalkan saya Adam dari bagian IT Cari Bos dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Ratna yang merupakan dosen manajemen Universitas Multidata Palembang, Sumatera Selatan, ya, Masya Allah ini, yang telah meluangkan waktu berharganya untuk berbagi ilmu kepada kita semua, dan tentunya kita tak sabar lagi ya untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ratna nanti. Baiklah rekan-rekan peserta webinar yang berbahagia, saat ini Cari Bos telah meninjak atau mencapai usianya yang 1 tahun ya, kurang lebih. Aplikasi Cari Bos yang merupakan aplikasi job finder atau aplikasi pencari kerja buatan anak bangsa yang akan terus berbenah dan senantiasa terus berupaya untuk memberikan pelayanan-pelayanan terbaik untuk masyarakat Indonesia, khususnya bagi para pencari kerja dan perusahaan yang sedang mencari kerja. Sedang mencari pekerja maksud saya. Dari banyak fitur yang kita miliki, ada beberapa fitur yang unggulan kami. Antara lain adalah chat dengan bos atau HRD-nya, di mana user bisa langsung ngobrol dan interview bersama HRD melalui chatting ya di aplikasi. Lalu ada CV Analyzer yang merupakan sebuah sistem untuk menilai sejauh mana capaian isi dari CV kita atau profil akun kita. Kemudian CV Maker, yaitu fitur yang berfungsi untuk menjadikan data CV yang kita isi di aplikasi menjadi file PDF seperti itu. Kami mengharapkan kepada rekan-rekan semuanya untuk memberikan saran dan masukan kepada kami, sehingga kami terus bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang mungkin luput dari pandangan ya. Juga kami mengharapkan agar kita semua bangga menggunakan produk asli Indonesia buatan anak bangsa. Tentunya dengan dukungan tersebut sangatlah memotivasi kami di setiap detik kami bekerja. Mari download dan gunakan aplikasi Cari Bos. Bagi rekan-rekan yang menggunakan aplikasi smartphone Android, bisa download dari Google Play Store dan yang menggunakan iOS atau Apple bisa download melalui Apple Store. Ya. Dan jangan lupa untuk mengajak teman-teman di kampus, ataupun teman sekolah agar menggunakan aplikasi Cari Bos, yaitu membantu kami mengkampanyekan aplikasi yang insya Allah bermanfaat ini.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, Ibu, rekan-rekan semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Selamat mengikuti webinar. Mari kita simak webinar ini hingga selesai dan nanti saya dengar dari panitia ada hadiah yang disiapkan oleh panitia yaitu koin Cari Bos yang bisa teman-teman manfaatkan untuk menggunakan fitur VIP di dalam aplikasi Cari Bos. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang meriah untuk Bapak Adam Suci Hafizullah selaku Direktur Teknologi dari Caribos. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan webinar yang akan disampaikan langsung oleh pembicara kita yang luar biasa ini. Webinar ini akan dipandu oleh rekan saya, Marsha. Kepada beliau, kami persilahkan. Terima kasih Abi, apa suara saya kedengaran? Ya, kedengaran jelas, Marsha. Terima kasih Abi sudah membuka acara webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabarnya semuanya nih Sobat Cari di malam minggu ini? Sobat Cari ini adalah sapaan hangat bagi peserta Cari Webinar. Cari Webinar sekarang sudah memasuki webinar yang ke-8. Dan kembali lagi bersama saya, Marsha Distari, selaku moderator dan pemandu jalannya acara kali ini. Malam ini dengan tema Industri 4.0 di dalam dunia kerja, dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Ratna Juwita, SE, MSI. Beliau adalah dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Multidata Palembang. Beliau menempuh pendidikan S1 Manajemen, Magister Ekonomi Sumber Daya Manusia, dan pendidikan Doktor Ekonomi Sumber Daya Manusia. Pelatihan yang pernah diikuti beliau yaitu sertifikasi kompetensi teknis dosen, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021 dengan judul Skema Supervisor, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jadi kita pas banget untuk mendengar ilmu dari beliau secara langsung. Tapi selain webinar, kita ada Q&A, habis sesi pemberian materi. Kalian jangan lupa di kolom chat, nanti ada linknya. Nanti di link itu, ada linknya. Nanti di link itu tolong isi nama dan email, karena ada 5 pertanyaan yang akan beruntung akan mendapatkan hadiah. Jadi selanjutnya kita sambut Bu Ratna. Bu Ratna. Iya Mbak, tapi saya tuh mau merubah background-nya itu, tapi nggak bisa kayaknya. Iya, baik Bu. Saya ubah dulu bentar Mbak ya. Bentar bisa saja. Bu. Mudah-mudahan, tapi background-nya itu masih MDP nggak apa-apa kali ya? Saya sudah udah tidak apa-apa. Oke, saya coba dulu lagi atau gimana? Sudah nggak apa-apa Bu, lanjut saja. Nggak masalah kan ya? Oke. Selamat malam Ibu. Malam juga. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Di Palembang ya Ibu ya? Iya Mbak, saya manggil Mbak nggak apa-apa ya? Iya, tidak apa-apa. Ini kan tentang industri 4.0 ya di dalam dunia kerja yang iya, betul. teknologi semakin cepat. Bagaimana manusia kita sebagai SDM harus beradaptasi dengan industri yang sangat cepat. Iya, benar Mbak, benar sekali. Secara nggak langsung kita juga harus terlibat di dalamnya. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus ngikut. Sesulit apapun, kita harus mencobanya untuk ke sana. Ya udah, daripada saya banyak berbicara kan Bu, saya persilakan waktu dan tempat Ibu Ratna untuk membagikan ilmunya terhadap kita semua. Oke Mbak, makasih ya. Terima kasih Bu.
Eh, Sebelumnya saya mau memutarkan video, mudah-mudahan di sini kita bisa melihat kegiatan industri. Oh, saya belum share screen, maaf, maaf. Bentar. Lagi muter-muter. Saya share screen dulu berarti ya. Bisa, Bu. Bisa, yuk. Bisa, Mbak, bentar ya. Iya, tidak apa-apa, Bu. Soalnya agak nge-lag ini. Ibu Bentar. kalau Ibu tidak pakai virtual background juga tidak apa-apa, Bu. Oke, saya hapus dulu ya. Soalnya wajah saya juga nggak nampak di Nggak sana. jelas. Ya, Bu. Nggak jelas. Oke, bentar ya. Hmm. Hmm. Eh, Langsung saja Mbak ya. Soalnya saya mau menghapus juga Apa, Bu? virtualnya itu saya mau Ya udah. hapus. Ini cuma di sini ada jusnya saja gitu. Ayo, Kita Bu. mulai saja Mbak ya. Iya, silakan Ibu. Oke, slide-nya udah nampak belum? Sudah, Bu, sudah nampak. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cari Bos sudah bersedia memberikan waktu ya, memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi dengan judulnya Industri 4.0 di Dunia Kerja. Ada beberapa video nanti akan saya tayangkan. Itu kita maunya apa intinya itu kita balik dulu ke awal sekali kita ketemu dengan kata 4.0, industri 4.0. Yang kehidupan kita kemudian semuanya terjadi perubahan di sana. Nih.
Nah, itu tadi kita ketemunya dari revolusi industri awal sampai ke revolusi 4.0. Itu luar biasa sekali pengaruhnya terhadap dunia kerja. Semuanya berubah. 4.0, industri 4.0 itu si Klaus Schwab itu ditulisnya di buku yang berjudul The Fourth Industrial Revolution. Beliau inilah yang menyatakan saat ini, itu sekitar tahun 2017, beliau menyatakan saat itu kita sudah memasuki revolusi industri yang baru, yaitu 4.0 atau 4.0. Beliau mengatakan kondisi kita dengan industri 4.0 itu ada beberapa poin yang harus dilihat, yang harus kita hadapi, yang harus kita jalani gitu. Yang pertama itu kita harus bisa melakukan argumentasi. Argumentasinya berupa apa? Kita harus melihat kecepatan, keluasan, kedalaman, dampak sistemik, itu pasti ada dampaknya terhadap negara, masyarakat, industri, dan perusahaan. Kemudian dampak sistemik itu sendiri, munculnya ketimpangan sebagai tantangan besar di dalam dunia kerja ataupun di dalam suatu negara. Kemudian kita juga harus melihat adanya megatrend. Secara fisik, itu nanti kita berhadapan dengan kendaraan tanpa pengemudi, itu udah jalan di beberapa negara. Kemudian mesin cetak itu sudah muncul yang 3D, kemudian advanced robotics, semuanya nanti menggunakan robot baik di dalam perusahaan maupun di dalam proses industri itu sendiri. Kemudian munculnya material yang baru, kemudian terbentuklah yang kegiatan secara digital dan secara biologis. Ke sana. Kemudian muncul kembali yang kegiatan yang keempat, tipping point. Nah, tipping point dari industri 4.0 itu nanti puncaknya terjadi di tahun 2025. Revolusi industri keempat. Nah, ini yang video tadi. Awal sekali itu di akhir abad ke-18. Munculnya alat tenun mekanis pertama tahun 1784, revolusi industri yang pertama. Di situ ada penghematan fasilitas produksi mekanis menggunakan tenaga air dan uap. Itu ke situ. Kemudian revolusi industri yang kedua, pengenalan produksi massal berdasarkan pembagian kerja. Nah, di sana itu baru muncul ini produksi pertama berupa rumah potong hewan di Cincinnati di tahun 1870. Tahun 1970 mulai industri yang ketiga. Penggunaan TI untuk otomatisasi. Kemudian saat ini revolusi industri itu muncul revolusi industri yang keempat, sistem cyber psikologi. Nah, jadi dari cyber ini semuanya itu sistemnya sifatnya robotik semua. Nah, kalau kita lihat dari mobile communication, dari 1G sampai ke 5G. 1G kalau sudah tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun awal sekali handphone itu keluar itu sifatnya 1G. Kemudian meningkat lagi jadi 2G, 3G, 4G. 4G sekarang kita sudah melakukannya atau sudah menikmati yang 4G. 5G itu sekarang perusahaan-perusahaan berhubungan dengan 1G, 2G, 3G, 4G, 5G itu sudah mulai menyusun untuk kegiatan 5G-nya. Kita tinggal menunggu perusahaan-perusahaan yang bergerak ke sana itu sudah mulai merancang kapan akan berubah menjadi 5G. Kemudian Schwab juga bilang ada 5 klaster dalam
dampak industri 4.0 tahun 2017. Dia menulis di dalam buku itu. Di bidang ekonomi, di bidang bisnis, hubungan nasional global, masyarakat, individu. Itu dampaknya, itu perubahannya. Nanti di bidang ekonomi itu salah satunya muncullah satu yang sifatnya pertumbuhan pekerjaan, sifat kerja itu semuanya berubah. Kemudian ekspektasi konsumen juga mengalami perubahan. Kemudian hubungan nasional global, muncullah yang namanya kerjasama pemerintah, negara, region, kota, dan keamanan internasional. Kemudian ada masyarakat, muncul ketimpangan dari kelas menengah dan komunitas, individu, identitas, moralitas, etika. Nah, jadi individual itu nanti asiknya itu antar manusia, koneksinya, hubungan antar manusia itu hubungannya lebih cepat ke sana. Kemudian prinsip desain itu ada beberapa bagian. Kalau kita lihat ini ada bantuan teknis, ada keputusan terdesentralisasi, kemudian ada interkoneksi, ada transparansi. Maksudnya apa? Bantuan teknis ini dengan prinsip industri 4.0 yang sedang kita jalani ini, itu nanti sifatnya bisa bersifat virtual. Virtual itu kita jarak jauh, tapi kita bisa melakukan kerja atau kegiatan satu sama yang lainnya. Bantuan fisik juga itu juga bisa dilakukan pada saat kegiatan 4.0. Kemudian ada yang sifatnya keputusan terdesentralisasi, terpusat gitu. Kemudian ini yang tadi, mobil tanpa pengemudi dan akhir kisah asuransi mobil. Ini ada beberapa cerita. Azan, Mbak, stop dulu ya. Soalnya azannya dekat sekali. Baik, Bu. Operator mungkin bisa video dulu sambil menunggu azan. Tidak ada suaranya ya, Bu ya? Ada nggak? Ada. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Membangun industri makanan dan minuman terkemuka di ASEAN. Industri tekstil menjadi produsen fungsional clothing terkemuka. Industri otomotif menjadi pemimpin ekspor kendaraan ICE dan kendaraan listrik. Industri kimia menjadi pemain terkemuka dalam industri biokimia. Serta industri elektronik mengembangkan kemampuan pelaku industri domestik. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, telah ditetapkan 10 strategi prioritas nasional hingga tahun 2030, yaitu 1. Memperbaiki alur aliran barang dan material dengan memperkuat industri hulu. 2. Merancang ulang zona industri di seluruh wilayah Indonesia. 3. Mengakomodasi standar-standar keberlanjutan untuk peluang bisnis di masa depan. 4. Memberdayakan
usaha kecil dan menengah melalui teknologi. Infrastruktur digital seperti jaringan telekomunikasi dan platform digital. 6. Menarik minat investor asing untuk mempercepat transfer teknologi dan meningkatkan peluang pasar. 7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyesuaian kurikulum pendidikan. 8. Membangun ekosistem inovasi melalui pengembangan pusat penelitian, pengembangan, dan desain. 9. Memberikan insentif untuk berinvestasi dalam teknologi untuk mendorong adopsi teknologi maju. Dan yang terakhir, 10. Mengharmonisasikan peraturan dan kebijakan sehingga lebih konsisten dan ramah bagi para investor. Suaranya kedengar di Indonesia. Ini produksinya tahun 2018. Kita untuk berpartisipasi di dalam 4.0 yang saya bilang tadi itu hukumnya wajib. Mau nggak mau Indonesia harus juga bisa mengikuti kegiatan Indonesia 4.0 perubahan industri. Nah, kita bisa ke sana karena Indonesia itu punya keunggulan. Karena angkatan kerjanya yang besar, permintaan domestiknya yang kuat, pertumbuhan ekonominya yang stabil, ekonomi terbesar di ASEAN dan sumber dayanya melimpah. Jadi sumber daya melimpah itu berupa sumber daya alam yang luar biasa banyak sekali. Ada 10 tantangan yang harus dihadapi. Nah, itu tadi. 10 tantangan ini yang kita harus hadapi bersama-sama. Plus yang ditetapkan sama pemerintah tadi. Making Indonesia 4.0 ada 10 ketetapan yang akan diambil sama pemerintah Indonesia, yang diambil sama Indonesia untuk 10 tantangan utama ya Indonesia tadi, untuk menghadapi 10 tantangan utamanya. Jadi 10 tantangan utama tadi itu dibuka dengan 10 perbaikan berbagai kegiatan. Prioritasnya ada 10 juga gitu loh. Tadi di video udah kita bisa lihat bersama 10 prioritas itu nanti realisasi terakhirnya itu keinginan Indonesia itu di tahun 2030. Kan tadi sebelumnya itu si Schwab bilang, Profesor Schwab juga bilang 2025 itu puncaknya 4.0. Nah, jadi Indonesia 2030 kita juga harus bisa melakukan prioritas 10 prioritas yang pertama sampai 10 perbaikan alur aliran material. Jadi itu ada beberapa kegiatan, ada beberapa perbaikan di dalam kegiatan dari hulu ke hilir. Jadi hulu itu ini contohnya 50% dari bahan baku. Jadi bahan baku yang kita inginkan untuk petrokimia yang sifatnya impor itu kita ambil dari hulu bahan bakunya, nanti kita prosesnya di bagian hilir. Kemudian mendesain ulang zona industri. Zona industri nasional misalnya industri yang bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi di beberapa zona industri. Kemudian akomodasi standar sustainability yang terus berkelanjutan. Kemudian pemberdayaan UMKM, kenapa ini dimasukkan? Karena itu tadi, UMKM itu merupakan suatu energinya di dalam suatu negara. Itu ke sana. Jadi industri UMKM itu di Indonesia itu sekarang luar biasa. Geliatnya gejolaknya itu. Pertumbuhannya itu luar biasa.
Kemudian membangun infrastruktur digital secara nasional. Yang ini tadi, 4G menjadi 5G. Kemudian menarik investasi asing. Kenapa harus dilakukan? Karena negara kita itu inginnya kita bisa melakukan 4.0 itu ada ilmu-ilmu yang dari negara-negara luar yang bisa kita serap. Ilmu-ilmu yang positifnya tentu saja. Karena tanpa kita kerjasama dengan negara luar, itu teknologi Indonesia itu tidak akan bisa berkembang dengan cepat. Nah, yang ketujuh, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mulai dari sekolah menengah, karena sekolah menengah atas itu nanti ke sekolah menengah kejuruan yang sifatnya teknikal berhubungan dengan 4.0 itu mendekati ke arah sana. Nah, dunia kampus itu juga sudah mulai berbenah. Dunia kampus itu tadi kalau sekarang ini kan kegiatan industri 4.0 itu berhadapan dengan kegiatan masyarakat yang sifatnya society 5.0. Kenapa seperti itu? Polanya sudah berubah. Kegiatannya sudah berubah. Semuanya berhubungan dengan IT, teknologi informasi. Itu ke sana. Itu tadi kampus itu berbenah diri dengan kata kampus merdeka. Jadi dengan kampus merdeka, kita itu belajarnya misalnya anak-anak ekonomi itu bisa belajar, bisa ngambil mata kuliah yang berbeda. Atau ke sana, bisa ngambil mata kuliah yang berhubungan dengan IT juga. Mengambil mata kuliah yang berhubungan dengan ekonomi dan lain sebagainya. Untuk itu tadi penyesuaian di era 4.0. Kemudian pembentukan ekosistem inovasi. Itu ke sana. Kemudian menerapkan insentif investasi, kemudian pendapatan tenaga kerja, kemudian investasi, belanja konsumsi, aktivitas korporasi itu juga semuanya naik. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan Indonesia itu punya target 2030. Ini posisi Indonesia peringkat PDB global di Indonesia itulah yang bisa membentuk suatu negara tumbuh, naik atau kerjanya di Indonesia. Mereka produksinya produk Indonesia. Atau ke sana. Mereka menggunakan bahan baku Indonesia. Dinikmati oleh 5 sektor tergambarkan. 1, chemical, tekstil, ada elektronik, ada motif, maaf saya nggak kebaca. Kemudian kegiatan itu juga itu ada juga sejalan dengan yang kegiatan ekspor. Sektor itu yang di kegiatan Indonesia 4.0. Ini ada beberapa sektor yang ada di dalam kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia.
yang berbeda warna inilah yang diambil. Karena yang lihat 5 sektor terbesar itulah target dari pemerintah untuk making Indonesia 4.0, kimiawi, elektronik, alat transaksi atau tenaga kerja yang kita butuhkan itu, atau tenaga kerja 4.0 di dalam dunia kerja itu saat ini benar-benar sangat luar biasa. Terima kasih Mbak untuk waktunya. Sudah selesai Ibu? Sebenarnya ada satu lagi video, boleh kan Mbak ya? Boleh, silakan Ibu. Video ini menggambarkan kegiatan Pusat Industri Digital Indonesia yang di-launching tanggal 2 Desember. Gedung Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0 yang berlokasi di Permata Hijau, Jakarta Selatan, dirancang memiliki 8 lantai. Pada lantai 1 gedung ini terdapat mini plant food and beverage dan model factory otomotif yang menerapkan teknologi 4.0. Berikut adalah gambaran suasana mini plant dan model factory. Pada lantai 2 gedung, terdapat data center dengan kapasitas simpan 50 TB dan command center yang menerapkan Intelligent Manufacturing Control dan IoT. Berikut adalah gambaran suasana data center dan command center. Lantai 3 dimanfaatkan untuk laboratorium riset dan simulasi yang terdiri dari lab automation food and beverage, lab electronic and automotive manufacturing, lab advanced supply chain, lab additive manufacturing, dan lab IoT and data analytics. Berikut adalah gambaran suasana laboratorium. Untuk lantai 4 digunakan untuk training and learning center berbasis industri 4.0 dengan kapasitas 800 orang. Untuk makan, santai, dan beristirahat, Breakout Center tersedia di lantai 5 yang dipadukan dengan coworking space. Berikut adalah gambaran suasana Breakout Center dan coworking space. Coworking space juga tersedia di lantai 6, dikombinasikan dengan kantor venture capital dan investor.
Lantai 7 dialokasikan sebagai kantor manajemen gedung yang dilengkapi dengan digital library dan teleconference room. Lantai tertinggi, lantai 8, disediakan ruangan untuk consultation and delivery center beserta 3 buah lab test bed untuk industri. Dengan konsep smart building, maka pada bagian atap gedung dilengkapi solar cell panel dan drone pad. Untuk kaca gedung digunakan juga solar film untuk mengurangi panas matahari. Ya, sekian paparan materinya. Terima kasih untuk waktunya. Baik, Ibu, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita ada Q&A ya, Bu ya. Jadi saya ingatkan kembali, link ada di kolom chat, isi nama dan email. Soalnya nanti ada 5 pertanyaan yang akan beruntung yang akan mendapat hadiah. Tapi Bu, saya mohon izin untuk kita foto bersama. Boleh? Boleh. Saya alihkan terhadap operator. Baik, stop dulu share screen-nya. Oke. Iya, Bu. Bisa, Bu? Bisa. Ya, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Kita akan mulai sesi foto bersamanya. Sebelum itu, semuanya harus open kamera ya, biar terlihat ganteng dan cantik di malam minggu ini. Baik, saya hitungnya teman-teman. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk sesi kedua, semuanya open kamera. 1, 2, 3. Terakhir, sesi terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, jadi sebelum sesi pertanyaan, saya ingatkan kembali di kolom chat ada link, isi nama dan email. Tapi sebelum itu, mari kita lihat video yang berikut ini. Cari bos, cari kerja, cari bos saja. Jadi kalian jangan lupa untuk follow semua Instagramnya Cari Bos, terus follow juga Universitas MDP, dan download juga aplikasi Cari Bos di aplikasi Store dan Google Store. Oh ya, untuk foto, kalian bisa cek di Instagram Cari Bos, dan follow juga jangan lupa. Baik Bu, ini ada beberapa pertanyaan, dan ini mungkin banyak sekali pertanyaan yang paling banyak ditanyain. Ada idam, tapi banyak banget yang tidak mengisi nama. Ini idam saya tanyakan ya Bu. Bagi pencari kerja, kira-kira apakah revolusi industri ini menjadi sebuah berkah atau justru petaka?
Apa manusia akan tergantikan oleh robot? Boleh langsung dijawab. Silakan, Bu. Kalau yang namanya petaka itu kan luar biasa, membuat kita kayak ketakutan gitu ya. Tapi kalau yang namanya 4.0, kalau sudah misalnya nih, kita kan untuk aplikasi berbagai aplikasi itu kan sudah kita nikmatin semua kan ya. Misal nih, untuk selular, perbankan itu sudah semuanya kegiatannya itu sifatnya sudah menggunakan teknologi. Di dunia perbankan misalnya, untuk apa ya, print out buku itu kita bisa langsung ke mesinnya, ya kan? Tapi itu tetap butuh manusia untuk menjalankannya. Nah, yang itu tadi yang saya bilang, kemampuan seorang calon tenaga kerja, begitu dia masuk dunia kampus, itu sudah ada persiapan semua. Yang tadi yang saya bilang. Ilmu-ilmu itu semuanya sudah mulai diminta sama Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Kebudayaan itu untuk diupdate. Misalnya yang saya bilang tadi, anak-anak ekonomi, yang kebenaran saya ini dosen manajemen, itu boleh mengambil mata kuliah yang kita sudah jalin kerjasama dengan universitas yang lain yang berhubungan dengan teknologi. Silakan ke sana. Itu tadi di Society 5.0 itu sifatnya kampus merdeka. Ke situ. Silakan pilih mata kuliah yang berbeda. Itu fungsinya. Jadi keahlian anak-anak atau mahasiswa itu akan semakin bertambah. Begitu dia lulus dari satu universitas, kemampuannya itu akan diterima sama dunia industri. Itu ke sana. Jadi ya kita harus memilih-milih ya Bu ya. Terus kita harus lebih kreatif ya Bu ya, Betul. agar tidak tertinggal gitu sama teknologi. Iya benar. Kan ada cari bos. Ya makanya download Cari Bos. Iya saya tuh dari awal cari bos, Oke, Bu, bos. Itu kan ke sana. Cari bos itu luar biasa berarti. Ya. Manfaatnya. Ya, Bu. Oke, saya masuk ke pertanyaan kedua ya, Bu. Boleh. Ini dari Darul Fatur Rahman. Katanya apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh seluruh warga Indonesia saat ini agar tidak tertinggal pada industri 4.0 dalam dunia kerja di masa depan? Nah, yang slide saya yang hampir yang terakhir tadi kan itu ada beberapa. Kita persiapkan dengan keahlian, skill komunikasi kita, skill yang berhubungan dengan teknologi. Untuk bicara dengan apa kata teknologi itu banyak kita bisa temukan, kita bisa belajar sendiri. Itu ke sana. Kayak Google kan, Google itu luar biasa loh, pencari karyawannya banyak. Tapi mereka bilang syaratnya itu nggak usah pakai standar sarjana, nggak masalah. Yang penting skill, itu skill mereka sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan sama Google. Silakan saja gitu. Itu sangat luar biasa kan. Nah, keahlian yang itu tadi yang saya bilang, keahlian IT itu banyak sekarang. Media apapun bisa kita lihat. Kayak YouTube itu luar biasa loh. Kalau kita mau belajar di sana tuh banyak bener. Secara otodidak itu bisa semua. Yang tadi kita harus kerjasama sama tim kerja gitu. Ke sana. Keahlian kita itu nggak akan bisa kita lakukan sendiri. Kita butuh tim. Kita butuh orang lain ke sana. Dan kita juga dari sisi komunikasi kita juga diharapkan bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, berbagai keahlian yang sifatnya skill, soft skill itu memang dituntut di dalam dunia kerja saat ini. Itu ke sana, Mbak. Oh baik, jadi emang
ya kitanya harus banyak belajar ya Bu ya. Jadi kayak Iya, betul. di Google udah banyak, YouTube kan itu udah banyak banget ya. Jadi kayak kita tuh bisa searching apapun di situ gitu kan, bisa Iya. otodidak untuk belajar gitu ya Bu ya. Iya, benar. Soalnya di industri 4.0 itu yang namanya IoT atau segala macam berhubungan dengan teknologi itu saling berhubungan satu sama yang lain. Kita butuhkan informasi apapun, sekarang sudah ada berbagai macam alat juga untuk menyambungkannya ke sana. Atau ke sana. Oke, baik Bu. Saya ada pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Ramadini. Bagaimana visi dan kebijakan pendidikan pada umumnya dan pendidikan tinggi pada khususnya terkait dengan revolusi industri 4.0 ini? Yang namanya dunia pendidikan ya itu tadi. Kalau saya kasih materi lagi bisa nggak? Saya mau share kembali. Bisa Bu. Biar bisa nampak gitu. Di kegiatan dunia pendidikan itu harusnya seperti apa? Bisa? Bisa Bu, silakan. Oke, nanti saya buka dulu. Itu udah ada ketetapannya, dan itu untuk dunia perguruan tinggi itu sangat diharapkan dari Kemendikbud. Ini saya buka gitu. Silakan Bu. Materinya bentar ya. Ya itu tadi di dalam dunia kampus itu soft skill itu sekarang diharapkan dari anak-anak atau mahasiswa. Mereka diharapkan dari sisi komunikasinya bagus gitu loh. Terus kampus itu tidak lagi penerapannya sebagai kayak air dari atas terus sampai ke mahasiswanya ke bawah, itu enggak lagi sekarang. Diharapkan mahasiswanya itu partisipasinya semakin aktif di dalam kegiatan kampus. Itu ke situ. Nah, ini udah baru kebuka. Nanti saya share. Nih. Mana ya? Ada Bu. Ini era industri 4.0. Nah, ini ada. Nah, nampak nggak? Tidak ada Bu. Udah Bu, udah. Sudah Bu. Ada. Ada. Nah, ini yang diinginkan Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2018. Apa yang tadi slide-nya tadi, potensi ekonomi populasi kita itu sifatnya bonus demografi. Terus kegiatan ekonomi sama targetnya tahun 2030. Itu potensi ekonomi ke-7 dunia. Terus kemudian ke-4 dunia di tahun 2050. Kegiatan ekonominya. Strateginya rekayasa sosial berhubungan dengan pendidikan tinggi. Ada misi. Ini misi mereka. Misi yang harus dilaksanakan secara keseluruhan. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, serta meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa. Nih, ini perguruan tinggi di Indonesia per Mei 2018. Kita lanjut saja. Nih, era revolusi industri itu disingkat kalau di Indonesia itu bisa RI 4.0 atau juga 4RI, itu sama sih istilahnya revolusi industri 4.0.
75% pekerjaan melibatkan kemampuan sains, teknologi, teknik, dan matematika, Internet of Things, yang tadi IoT, pembelajaran sepanjang hayat. Jadi pembelajaran sepanjang hayat itu nggak akan bisa stop. Jadi skill itu bisa ditambah, skill itu bisa nggak akan bisa dikurangi. Jadi setiap kita misalnya nih dari mahasiswa, skill itu harus ditambah, dan skill itu harus tetap ditambah sampai pun kita masuk di dalam dunia kerja. Tuh, ada yang sifatnya bersifat new culture, budaya baru, tuh ke sana. Kemudian yang diinginkan, nah di sini. Manajemen kemahasiswaan, manajemen tridharma perguruan tinggi masih sama. Tapi di dalam kegiatannya, perguruan tinggi harus, paradigma tridharma perguruan tinggi harus diselaraskan dengan era industri 4.0. Ada 3 literasi, kemudian pendidikan sepanjang hayat tadi. Itu ke sana. Kemudian apa yang harus dilakukan? Nih. Materi KKNI jenis pendidikan tinggi dan dunia kerja itu harus berhubungan. Tuh, ini ada skemanya. Tuh, mulai dari diploma 1, diploma 2, diploma 3 sampai kan doktor S3 atau S3 terapan. Magister sarjana S2 terapan. Jadi mereka itu sudah terspesialisasi, kemudian ada terspesialisasi dengan ilmunya, dan fokus pengembangan dan peningkatan keahlian kerja yang secara spesifik. Itu ke situ. Misalnya saya itu kan alhamdulillah ilmunya itu udah seputar ini. Tapi skill saya itu harus tetap ditambah. Karena kenapa? Kalau tidak ditambah, saya pasti tidak akan pernah kenal dengan 4.0 ke sana. Nah, ini standarnya. Ini standar yang diinginkan sama pemerintah, standar nasional pendidikan tinggi. Ke situ. Jadi dosen, mahasiswa itu merupakan sumber belajar. Nih, dua-duanya. Ke sana. Nah, jadi di dalam kegiatan standar belajar lagi, yang tadi dosen sama mahasiswa itu harus bisa berkolaborasi dalam berbagai hal. Kan dosen itu ada penelitian, mahasiswa juga harus ngikut. Dosen itu juga ada pengabdian. Pengabdiannya ini berupa pengabdian terhadap masyarakat. Mahasiswa juga harus ngikut. Mereka biar bisa kenal. Begitu kita melakukan kegiatan pengabdian di suatu tempat, usaha, UMKM, mahasiswa juga bisa lihat kerja mereka seperti apa. Kita ke sana. Nah, jadi kolaborasi ini yang sangat diharapkan di dalam perguruan tinggi. Itu. Jadi mahasiswa itu sekarang tuntutannya ya intinya tadi, soft skill mereka juga harus ditambah. Tuh, itu banyak sekali nih. Tuh. Jadi semua kegiatannya itu untuk nah, ini ada perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum pendidikan tinggi dengan keterampilan baru. Itu ke sana. Nah, jadi banyak hal dari pemerintah itu udah masuk ke dalam dunia perguruan tinggi, tinggal sekarang si mahasiswanya. Mahasiswanya itu kalau memang benar-benar mau memanfaatkan dunia kampus, ya intinya dunia kampus itu udah terbuka. Mau ilmunya berupa apa, ilmu kampus itu banyak. Itu ke sana. Nah, jadi ya hubungan antara dunia kampus dengan dunia kerja itu sebenarnya udah deket. Itu ke situ. Tapi
dengan kata dunia udah deket itu kebanyakan mahasiswa tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah itu yang saya bilang kok sekarang mahasiswa itu sifatnya seperti ini, apalagi 1 tahun kita mengalami efek dari corona itu luar biasa. Iya kan? Pendidikan itu belajarnya secara daring. Itu luar biasa benar. Daring di sini intinya kalau memang mau tetap belajar sih nggak masalah. Jauh lebih baik, justru lebih baik. Kan saya bilang tadi, ilmu itu mau diserap di mana itu luar biasa banyak. Buku itu sekarang ada e-book gitu loh. Mau buku yang seri berapapun, bahasa apapun, materi apapun, sekarang udah terbuka. Sehingga kita bisa ngambil dari pengetahuan seperti itu. Kan mau ke kampus juga dilarang. Yang efek corona ini. Atau ke sana. Nah, jadi untuk belajar mandiri itu sangat terbuka lebar sebenarnya. Atau ke sana, Mbak. Itu jawaban secara umum ya. Dunia perguruan tinggi itu seperti apa saat ini? Sudah, Bu. Iya. Jadi kan kayak mungkin dari mahasiswanya sendiri ya kan dosen pendidikan udah ngasih nih semuanya. Jadi sekarang kan pandemi juga kan mungkin ya yang dari mahasiswanya sendiri yang harus belajar lagi tanpa harus disuapin istilahnya kan, jadi harus belajar mandiri gitu, harus terus belajar sampai kapanpun gitu. Iya, benar Mbak. Oke, baik Bu. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini saya pengen ini sih sebenarnya. Ini dari Amelia Pratama. Menurut Ibu, sudah sejauh mana di Indonesia pada perkembangan di era 4.0? Karena jika dilihat masih banyak daerah yang tertinggal teknologi gitu Bu di Indonesia. Iya. Nah itu tadi percepatan teknologi itu bagian dari targetnya pemerintah. Ke sana. Nah itu terputus sama efek corona ini tadi. Tahun 2020 itu kan kita yang tadi saya kasih lihat target pemerintah itu 2025. Anggaran kita itu sekarang tahun 2020 2021 ke 2022 itu anggarannya itu diperbanyak di dunia kesehatan untuk sifatnya memproteksi corona supaya masyarakat kita itu yang luar biasa kemarin bulan Juli itu luar biasa loh, yang meninggal itu banyak sekali. Nah sekarang anggarannya itu diperbanyak di kesehatan supaya apa? Dengan anggaran sebesar itu Indonesia terbebas dari corona, Indonesia bisa sehat kembali dan Indonesia bisa lagi membangun kembali ekonominya ke sana. Nah, untuk yang namanya teknologi, nah itu juga menjadi targetnya pemerintah itu sendiri. Target pemerintah itu sendiri penggunaan teknologi di Indonesia itu berkesinambungan supaya apa? Tujuan dari 5 sektor industri itu bisa tercapai. Karena setiap daerah itu kan ada potensi untuk kegiatan ekonominya, kegiatan usahanya. Dan semua daerah itu nanti diharapkan itu juga bisa membentuk satu ekonomi baru yang nantinya keuntungan-keuntungan mereka itu untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga. Untuk teknologi, untuk menyambung ke sana kan memang benar untuk kondisi saat ini. Mereka yang belajar tuh memang mengalami kesulitan. Iya kan? Nah, untuk itu pemerintah sudah bekerja sama dengan berbagai perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan seluler seperti Telkomsel, Indosat dan sebagainya. Itu mereka butuh yang namanya supaya kondisi-kondisi yang terjadi saat ini itu bisa ditekan.
Misal, orang di daerah tuh belajarnya kan susah. Benar kan? Jaringan-jaringan ke daerah itu belum maksimal memang. Karena pemerintah itu sekarang target mereka itu banyak. Tapi karena kondisi seperti ini, target-target pemerintah itu masih tetap jalan, tapi jalannya itu melihat situasi kembali. Karena kenapa? Kita berhubungan, nah ini tadi, corona itu muncul varian baru. Iya kan? Nah, efek varian baru itu tadi, ke depannya kita ini masih tetap untuk daring atau offline atau luring, itu kita belum tahu sama sekali, belum pasti sama sekali. Nah, itu juga gitu. Itu menjadi PR-nya pemerintah. Berbagai hal yang berhubungan dengan kesehatan, dengan corona, yang didahulukan itu yang mana? Nah, itu target-target pemerintah itu akhirnya berjalan, tapi tidak begitu cepat. Itu ke sana. Ya, mungkin kan gara-gara pandemi ya Bu ya, jadi pemerintah ini mungkin sebelum 2019 kan tadi Ibu bilang sudah membuat apa sih rencana gitu, tapi karena pandemi jadi terhambat gitu. Jadi ya emang daerah-daerah sekarang kan teknologi aja kadang ada yang handphone nggak tahu handphone itu apa kan di daerah-daerah yang terpencil gitu. Jadi mungkin harapan Ibu juga harapan saya juga pemerintah lebih cepat menggapainya ya, maksudnya menggapai untuk datang untuk mengajarkan lagi tentang teknologi ke dalam agar tidak tertinggal juga Indonesia dari negara lain, apa daerah itu tidak tertinggal dengan daerah yang sudah maju ya Bu ya. Iya benar Mbak. Ya itu tadi yang masa-masa ini kan pemerintah juga menerbitkan Kartu Indonesia Pintar, itu kan untuk yang sudah lulus sarjana mereka bisa belajar teknologi dari Kartu Indonesia Pintar itu kan ke situ. Sekarang pun masih berlangsung. Nah, kegiatan-kegiatan itu juga butuh biaya yang luar biasa besar ke sana. Jadi kalau bisa memanfaatkan Kartu Indonesia Pintar itu luar biasa. Di sana juga kita bisa milih yang kita butuhkan apa untuk meningkatkan skill kita kembali ke sana, Mbak. Ya, tapi kan Indonesia Pintar juga begitu ya Bu ya. Di korupsi juga, orang Indonesia korupsi, apa-apa dikorupsi gitu, kayak pusing gitu jadinya. Nah apa-apa itu dikorupsi. tadi, yang paling penting di suatu negara itu sebenarnya sumber daya manusia loh Mbak. Iya. Sumber daya manusia itu yang tercipta itu ada satu statement, korupsi itu kebanyakan dari kampus. Yang orang pintar ya Bu ya. Karena orangnya pintar, tapi ada protek lagi dari kementerian. Kampus sekarang itu ada materi untuk khusus korupsinya, Mbak. Oh, iya. Saya baru tahu. Benar ada. Di kampus kami ada materi yang berhubungan dengan korupsi. Diharapkan nanti generasi-generasi yang sudah dapat materi ilmu-ilmu anti korupsi ini, mereka nggak akan lagi korupsi. Terus sana ada. Di kampus kami juga ada. Di semua kampus itu udah ada penerapannya. Tidak akan korupsi lagi ya, mudah-mudahan ya Bu, Indonesia ya, terjauhkan lagi. Ya soalnya kalau berhubungan dengan sumber daya manusia itu Mbak, kalau kita bandingkan dengan negara-negara di Asia itu seperti negara Singapura itu nggak ada sumber daya alam sama sekali. Dia itu kan perbatasannya dibatasi dengan laut, terus negaranya itu banyaknya gedung-gedung yang tinggi. Tapi sumber daya manusia mereka itu luar biasa. Tingkat korupsi di sana itu kecil, Mbak. Kalau bisa buka linknya tentang korupsi, yang disurvei 1 tahun sekali itu ada 178 atau 181 negara secara global disurvei berhubungan dengan korupsi. Singapura itu posisinya luar biasa, Mbak. Kalau dari persentasenya itu misal ya, angka 10 itu bebas korupsi. Singapura itu angkanya 8.
poinnya 8,8, hampir mendekati 10. Contohnya kayak gini, 10 orang itu dikumpulkan di Singapura, yang 8 itu terbebas dari korupsi. Hampir 9 orang yang bebas korupsi, yang 1 cuma korupsinya, Mbak, kecil. Nah, itu tadi sumber daya manusia mereka itu kuat. Dan itu tadi berbagai negara tuh berani masuk ke Singapura untuk melebarkan sayap mereka untuk membuka usaha di sana. Itu ke situ. Jadi untuk produk-produk asli mereka itu di Singapura itu memang terjaga dengan baik. Orang-orang masih tetap membeli produk asli dari berbagai negara. Itu ke sana. Mereka anti dengan barang-barang yang sifatnya misal ya tidak begitu asli atau KW berapa. Kalau istilah di Indonesia itu kan KW kualitas. Nah, gitu loh, Mbak. Kualitasnya yang keberapa, yang penting mereknya sama, kita bisa beli. Nah, itu kan merugikan dari negara lain sebenarnya. Kalau ke sana cerita kita panjang, Mbak, jadinya. Nggak apa-apa, emang korupsi itu harus diberantas banget. Yang menyebabkan semua itu kayak korupsi menurut saya sih. Iya, benar. Korupsi itu sebenarnya dari bangku kuliah, dari kita belajar juga kalau misalnya mereka munculkan kecurangan, contoh, dia nggak bisa apa-apa nih, tapi dia minta jawaban dari temannya. Nah, itu sudah contoh dari korupsi yang kecil, Mbak. Udah kebiasaan yang jelek. Begitu begitu mereka keluar dari kampus, mereka nggak akan bisa apa-apa. Walaupun indeks prestasi kumulatifnya tinggi, di dunia kerja itu nggak akan berlaku. Kalau mereka nggak bisa apa-apa, itu ke sana. Iya kan? Iya, Bu, benar. Kalau Mbak sendiri kuliah juga kan? Iya, kuliah saya. Merasakan juga kan? Iya, merasakan. Suka kadang kayak ngeliat-ngeliat gitu kan. Emang bandel aja sih sebenarnya. Suka mau ngeliat-liat gitu sama yang pintar gitu. Tapi kalau ketahuan sama dosennya, dia bilang gini, saya nggak mencontek, Bu, tapi menyesuaikan jawaban gitu. Oh iya, sama atau enggak gitu. Sama atau enggak jawabannya. Kalau sama alhamdulillah, kalau enggak ya udah syukur gitu. Ya, baik Bu, mungkin sesi Q&A-nya sudah selesai ya. Oke. Ibu, terima kasih sudah menjawab pertanyaan Sobat Cari ini. Terus terima kasih juga sudah mau membagikan ilmu Ibu yang luar biasa terhadap kita semua. Ya, terima Mbak, kasih sekali lagi ya, Bu. Ya, sama-sama. Sebelum saya closing, jangan lupakan nanti ada giveaway. Jangan kemana-mana dulu ya, nanti ada giveaway. Saya Marsha Distari selaku moderator undur diri. Terima kasih banyak bagi Bu Ratna juga. Dan mohon maaf bila saya punya kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Abi. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk pembicara dan moderator kita malam ini. Terima kasih Ibu Dr. Ratna Juwita yang telah memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua pada malam hari ini. Reminder lagi untuk Sobat Cari yang belum mengisi absensi untuk segera mengisi absensi karena hanya mengisi absensi yang akan mendapatkan e-sertifikat. Sesuai yang dijanjikan sebelumnya bahwa ada kegiatan malam ini memberikan giveaway kepada 5 orang yang beruntung berupa voucher 100 koin dari Cari Bos. Nah, coba operator. Nah, ini udah ada semua nama-nama teman-teman yang udah mengisi absensi. Kita mulai aja dari sekarang. Oke, untuk pemenang yang pertama, kita ada 5 pemenang ya di sini. Waduh, kecil banget tuh. Siapa tuh namanya? Wah, Mariska Anggraini. Selamat Kak Mariska untuk pemenang pertama. Oke, kita lanjut untuk pemenang yang kedua. Kira-kira siapa ya?
Muslimah Kurniawati. Wih, keren. Dapat 100 koin dari Cari Bos nih. Lanjut lagi, kita langsung pemenang yang ketiga. Pemenang yang ketiga ini Noviana Mawarsi. Selamat ya, Kak Noviana. Sekarang kita lanjut yang keempat. Oke, dari tadi 3 cewek semua kayaknya ya. Yang keempat semoga cowok deh. Chelsea Samsi Wijaya. Chelsea nih, warna biru berarti nih. Selamat buat Chelsea. Yang kelima nih, pemenang terakhir nih. Yang kelima pemenangnya Oke, Gustin Leoni. Oke, selamat. Itu dia untuk 5 pemenang kita. Udah dapat 100 koin dari Cari Bos. Nanti akan dihubungi oleh panitia melalui email. Dan untuk yang belum beruntung, jangan berkecil hati. Karena masih ada giveaway lain menarik dari Cari Bos. Jangan lupa untuk membuat Instagram story semenarik mungkin dan unik. Dan tag kami di @caribos karena masih ada kesempatan untuk mendapatkan giveaway lainnya. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Caribos yang sudah tersedia di Play Store dan di App Store. Caribos merupakan aplikasi fitur terobosan baru yang bisa langsung chat dengan bosnya. Ada banyak info lowongan kerja dan artikel menarik terkait pekerjaan juga loh. Oke, untuk hadirin yang terhormat, sampailah kita di penghujung acara nih. Saya selaku Master of Ceremony mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan juga kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan kolaborasi yang sangat baik dengan Universitas Multidata Palembang, kepada para sponsor dan media partner yang turut membantu mensukseskan acara kami, diantaranya PT DHK Group, Sejuta Cita, HIPMI Tiongkok, dan Lowongan Terpadu. Jangan lupa mengikuti acara webinar-webinar selanjutnya dari Cari Bos. Terima kasih semua. Dadah. Sama-sama. It's falling.